Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan Ferinanda. Saya adalah peserta pelatihan dasar CPNS golongan 3 angkatan 1 tahun 2024. Di sini saya akan memaparkan rancangan aktualisasi saya yang berjudul meningkatkan pengelolaan dan update berkala website JIM atau Jurnal Ilmiah Mahasiswa Manajerial Terapan di Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Samudra. Nah, ini adalah biodata saya, ada NIP saya, tempat tanggal lahir saya, jenis kelamin, agama, pendidikan terakhir, jabatan, unit kerja, angkatan, NDH, email, dan nomor HP saya. Nah, pendahuluannya di sini dalam rangka mencapai tujuan nasional bangsa Indonesia seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945, maka diperlukan kerjasama yang baik dengan seluruh elemen masyarakat. Nah, aparatur sipil negara atau ASN merupakan kepanjangan tangan pemerintah yang bertugas untuk melayani masyarakat. Nah, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara atau UASN dan merujuk Pasal 63 ayat 3 dan ayat 4, CPNS wajib menjalani masa percobaan yang dilaksanakan melalui proses pendidikan dan pelatihan terintegrasi untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat dan motivasi, nasionalisme dan kebangsaan, serta karakter kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab dan memperkuat profesionalisme serta kompetensi bidang. Nah, tujuan utama pelatihan dasar CPNS yang tertuang pada Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 12 Tahun 2018 adalah mencetak pegawai negeri sipil yang profesional, yang karakternya dibentuk oleh sikap dan perilaku bela negara, nilai dasar PNS, dan pengetahuan tentang kedudukan dan peran PNS dalam negara Kesatuan Republik Indonesia, serta menguasai bidang tugasnya sehingga mampu melaksanakan tugas dan perannya secara profesional sebagai pelayan masyarakat. Nah, di sini PNS tidak hanya memahami nilai-nilai dasar berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif, namun PNS juga harus dapat menginternalisasi nilai berakhlak tersebut di unit kerjanya masing-masing. Nah, saya mengambil permasalahannya yaitu Jurnal Ilmiah Mahasiswa atau Manajerial Terapan merupakan platform publikasi jurnal yang diterbitkan oleh Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Samudra. Jurnal ini menjadi wadah bagi mahasiswa untuk mempublikasikan hasil penelitian atau tinjauan pustaka dalam 4 bidang konsentrasi. 3 bidang konsentrasi, yaitu manajemen keuangan, manajemen sumber daya manusia, dan manajemen pemasaran. Nah, salah satu unsur penting penilaian akreditasi jurnal ilmiah adalah penyebarluasan atau distribusi agar bisa dimanfaatkan oleh publik. Nah, penyebarluasan ini dievaluasi berdasarkan kriteria tertentu, yaitu salah satunya adalah jumlah kunjungan ke laman website jurnal ilmiah. Nah, atas pertimbangan hal tersebut, maka pengembangan website jurnal ilmiah mahasiswa atau manajerial terapan menjadi sangat penting untuk pengajuan akreditasi jurnal nasional dan pengindeksan seperti DOAJ, Scopus, dan lain-lain. Nah, namun kenyataannya menunjukkan bahwa pengelolaan dan pembaruan berkala website jurnal ilmiah mahasiswa atau manajerial terapan belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari konten website yang belum lengkap dan kurangnya pembaruan informasi secara berkala. Sebagai contoh, artikel-artikel terbaru belum dipublikasikan secara maksimal dan tampilan website juga kurang menarik. Nah, berdasarkan uraian permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka aktualisasi yang akan dilaksanakan bertujuan untuk mengatasi permasalahan yang saat ini sedang terjadi di Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Samudra. Nah, rancangan kegiatan aktualisasi ini yang diangkat berjudul meningkatkan pengelolaan dan update berkala website Jurnal Ilmiah Mahasiswa Manajerial Terapan di Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Samudra. Nah, dengan rancangan aktualisasi ini, penulis berharap dapat memberikan kontribusi yang baik bagi Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Samudra. Nah, tujuan penelitian ini yang pertama adalah mampu mengimplementasikan nilai-nilai dasar berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif dalam melaksanakan tugasnya sesuai tupoksi dosen, serta mampu memahami peran dan kedudukan ASN dalam NKRI, sehingga terwujudnya ASN yang unggul, profesional, berintegritas, dan inspiratif sesuai dengan visi dan misi Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Samudra. Nah, menyelesaikan salah satu isu yang ada, yaitu belum optimalnya pengelolaan dan update berkala website Jurnal Ilmiah Mahasiswa Manajerial Terapan di Program Studi Manajemen FEB Universitas Samudra. Nah, manfaat penelitiannya itu meningkatkan pemahaman dan kemampuan untuk mengaktualisasikan nilai-nilai dasar berakhlak dalam menjalankan tupoksi dosen di unit kerja. Nah, mengoptimalkan pengelolaan dan update berkala website JIM Manajerial Terapan agar membantu tercapainya visi misi di unit kerja. Nah, di sini saya akan baca sedikit ya pada tahun
tanggal 1 April 1970, Yayasan Pendidikan Samudra mulai penyelenggaraan pendidikan tinggi di Kota Langsa, Provinsi Aceh. Nah, awalnya adalah yayasan ini mendirikan sekolah tinggi hukum dan pengetahuan masyarakat serta sekolah tinggi ekonomi. Nah, setelah 15 tahun berjalan, pada tahun 1995, Yayasan Pendidikan Samudra memperoleh izin penggabungan kedua sekolah tinggi tersebut menjadi perguruan swasta bernama Universitas Samudra Langsa pada tanggal 22 Oktober 1985. Nah, pada 13 Mei 2013, universitas ini berubah menjadi perguruan tinggi negeri atau PTN sesuai dengan peraturan Presiden nomor 3 tahun 2013 tentang pendirian Universitas Samudra. Nah, pada saat ini Universitas Samudra sudah memiliki total 25 program studi. Nah, salah satunya Fakultas Ekonomi dan Bisnis merupakan salah satu fakultas tertua di Universitas Samudra yang telah hadir sejak tahun 1971 di bawah naungan Yayasan Pendidikan Samudra. Setelah 40 tahun berkiprah sebagai bagian dari perguruan tinggi swasta, pada tahun 2013 fakultas ini mengalami transformasi seiring penetapan Universitas Samudra sebagai perguruan tinggi negeri berdasarkan peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 37 tahun 2012 tentang pendirian Universitas Samudra. Nah, setelah penegrian tersebut, Fakultas Ekonomi membuka program studi baru yaitu akuntansi, ekonomi bangunan, dan juga program studi manajemen. Nah, saat ini FEB Unsam terus berkiprah dalam menghasilkan sumber daya manusia dalam bidang ilmu ekonomi dan bisnis. Nah, di sini bisa kita lihat visi dan misinya, yaitu visinya menjadi program studi yang mandiri dan unggul dalam bidang manajemen pada tahun 2030 dengan misi-misi sebagai berikut. Ya, di sini ada struktur organisasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, bisa lihat. Nah, yang pertama saya mengambil identifikasi isu. Yang pertama, belum optimalnya penerapan teknologi pendukung pembelajaran di program studi manajemen FEB Universitas Samudra. Nah, kondisi saat ini terdapat perbedaan generasi antara dosen yang lebih tua dan mungkin kurang familiar dengan teknologi dan dosen muda yang lebih mudah beradaptasi. Kemudian tingkat pendidikan terhadap dosen, lalu tidak semua dosen memiliki akses yang sama terhadap perangkat infrastruktur yang sama kembali. Lalu banyak dosen yang merasa kurang mendapatkan pelatihan yang memadai terkait dengan pemanfaatan TIK dalam proses pembelajaran. Kemudian mahasiswa saat ini umumnya sangat familiar dengan teknologi dan ada tekanan yang semakin besar bagi perguruan tinggi untuk melakukan inovasi dalam pembelajaran termasuk penggunaan teknologi, dan juga dosen yang anti teknologi yang memiliki mindset yang sudah berubah. Nah, pihak yang terdampak adalah mahasiswa, dosen, program studi manajemen, dan Universitas Samudra. Isu yang kedua adalah rendahnya minat dosen mengambil jenjang pendidikan S3 di program studi manajemen FEB Universitas Samudra. Nah, kondisinya itu presentasi dosen dengan gelar S3 masih rendah. Nah, lalu juga dosen di perguruan tinggi terutama daerah seringkali memiliki beban mengajar yang padat, tugas administrasi yang berat, dan keterlibatan yang kegiatan dan akademik lainnya. Kemudian untuk biaya pendidikan S3 juga menjadi kendala finansial, dan tentunya masih ada tanggung jawab keluarga seperti merawat anak atau orang tua dan juga keluarga lainnya. Nah, ini hambatan dosen mengelanjutkan studi. Kemudian pihak yang terdampak adalah mahasiswa, dosen, program studi manajemen, dan Universitas Samudra. Nah, yang ketiga adalah identifikasi isunya adalah belum optimalnya pengelolaan dan update berkala website GIM manajerial terapan di program studi manajemen FEB Universitas Samudra. Kondisinya saat ini konten terbatas karena jumlah artikel terbatas dan topik dibahas kurang variatif. Kemudian juga desain kurang menarik karena tampilan website kurang menarik dan sulit navigasi sehingga pengunjung kurang tertarik untuk menjelajahi konten. Lalu fitur terbatas jika tidak pendukung seperti pencarian dan penggunaan artikel kurang lengkap. Lalu promosi minim karena juga kurang dipromosikan sehingga kurang dikenal komunitas akademik. Nah, website GIM terapan belum terakreditasi SINTA. Nah, yang tampak yaitu mahasiswa, dosen, program studi manajemen, dan Universitas Samudra. Nah, ini isu yang ketiga itu belum adanya pengelolaan web program studi manajemen. Nah, kondisi saat ini berdasarkan bukti visual yang ada, website terakhir aktif adalah Januari 2023. Nah, tampilan web tidak berubah sudah lama, lalu kesulitan mengakses informasi dari web karena lama tidak aktif, dan web tidak menampilkan banyak hal untuk diketahui. Nah, pihak terdampak adalah mahasiswa, dosen, dan program studi manajemen. Nah, yang terakhir adalah belum optimalnya pengembangan karir bagi mahasiswa akhir. Nah, kondisi ini mahasiswa mengalami kesulitan kesiapan dalam menghadapi dunia kerja. Mahasiswa merasa bingung setelah tamat ingin bekerja di mana. Lalu pihak yang terdampak adalah mahasiswa. Nah, di sini saya sudah membuat penerapan kondisi dengan dari Tapis Newski. Nah, di sini bisa dilihat core isunya yaitu belum optimalnya pengelolaan dan update berkala website jurnal ilmiah mahasiswa manajerial terapan. Nah, di sini bisa lihat untuk urgensinya dikarenakan belum menganggap isu tersebut mendesak ditindaklanjuti agar website GIM menerima manajerial terapan segera diupdate secara berkala. Lalu untuk seriousnessnya karena penulis nilai dampak isu tersebut serius. Nah, sebagai banyak mahasiswa yang ingin publish jurnal dan sebagai referensi mahasiswa untuk membuat jurnal, untuk growth-nya juga karena penulis menilai perubahan isu tersebut sangat tinggi.
Nah, di sini bisa kita lihat untuk penyebab core isunya. Ya, untuk sistem, supplier, surrounding skills-nya bisa kita baca bersama-sama ya. Lalu dampaknya ada beberapa, dan menurunkan reputasi jurnal kalau dianggap tidak up to date. Lalu website tidak update secara dapatnya informasi sehingga menjadi usang. Lalu website yang kurang menarik. Nah, artikel yang diterbitkan tidak akan melakukan pembaruan atau koreksi. Jurnal yang tidak dikelola dengan baik akan sulit memenuhi standar. Lalu mahasiswa akan merasa kurang termotivasi. Lalu mahasiswa akan kehilangan kesempatan mendapatkan pengalaman dalam mempublikasikan karya ilmiahnya. Website yang tidak update secara berkala juga dapat mengandung urusan yang tidak relevan. Nah, gagasan pembaca ada beberapa, yaitu membuat panduan atau SOP yang jelas mengenai proses pengelolaan website, lalu membuat kalender artikel yang menjalankan topik, lalu sosialisasikan pentingnya jurnal kepada mahasiswa, lalu membuat SK tim, lalu bisa memperingan untuk konten seperti buku dan video tutorial dan jurnal, lalu menggunakan infografis atau video dalam menyajikan penelitian secara menarik, lalu memanfaatkan media sosial, lalu gunakan platform OJS atau CMS lain yang boleh digunakan, lalu simpan semua file jurnal di cloud storage, lalu tambahkan fitur umpan balik, lalu tambahkan fitur-fitur yang lainnya seperti identifikasi dan pencarian, lalu siapkan sumber yang dibutuhkan, lalu lakukan evaluasi secara berkala. Di sini kita bisa melihat ada matriks rancangan evaluasi. Yang pertama itu menganalisis situasi terkini website JIM menurut terapan, lalu ada tahapan kegiatannya, ada output dan hasilnya, kemudian ada keterkaitan substansi mata pelatihannya dan kontribusi terhadap visi misi organisasi dan juga penguatan nilai organisasi. Jadi saya mengambil kegiatannya itu menganalisis situasi terkini website. Pertama adalah menganalisis situasi terkini website JIM atau menurut terapan. Dengan tahapan kegiatan itu melakukan analisis dan evaluasi menyeluruh terhadap website jurnal saat ini dengan memperhatikan tampilan navigasi konten yang ada di frekuensi update terakhir, kemudian menentukan secara spesifik apa saja kendala yang menyebabkan update website menjadi tidak teratur, apakah masalah terletak pada konten, sumber daya manusia, teknologi, atau promosi, lalu melakukan survei kepada mahasiswa dan dosen untuk memahami perspektif mereka tentang website jurnal ilmiah, lalu kemudian berkonsultasi dengan tim IT. Karena ada kegiatan yang kedua, yaitu membuat dan merencanakan tim kerja. Dengan tahapan kegiatannya yaitu membentuk tim yang terdiri dari dosen baru mahasiswa, membuat SK tim, membagi tugas dan jawab pada setiap anggota tim sesuai dengan keahlian masing-masing, lalu membuat standar operasional prosedur SOP untuk mengolah website mulai dari proses penerbitan artikel hingga pembaruan website, lalu menyusun kalender tutorial yang mencantumkan jadwal penerbitan artikel topik yang akan dibahas dan tenggat waktu untuk setiap tahapan, lalu menentukan sumber daya yang dibutuhkan baik itu sumber daya manusia, teknologi maupun dana. Kemudian yang ketiga adalah membuat rencana aksi, yaitu mengumpulkan data terkait jurnal yang akan dipublish, menyelesaikan konten yang menarik lain seperti tinjauan buku dan video, lalu mengidentifikasi topik dan tema yang akan dipublish. Yang keempat adalah implementasi desain dan pengembangan website. Dengan tahapan kegiatannya yaitu memperbaiki tampilan website, lalu meningkatkan kualitas konten, lalu menggunakan Open Journal atau OJS, sistem atau OJS untuk menggunakan pengelolaan jurnal ilmiah, lalu melakukan sosialisasi kepada mahasiswa dan dosen secara berkala. Yang terakhir adalah melakukan evaluasi dan perbaikan. Yang pertama itu memantau secara berkala kinerja website, lalu melakukan evaluasi terhadap kegiatan yang telah dilakukan, lalu melakukan perbaikan-perbaikan, memantau performa website dan melakukan pemeliharaan dan pembaruan berkala. Nah, di sini ini bisa lihat rencana jadwal kegiatan aktualisasinya. Dan terakhir itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Kalau salah kata saya mohon maaf. Kalau Allah saya mohon ampun. Bila taufiq saya. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat.